Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan beranggotakan Sartika Kurnia Putri dengan NIM 2130304054, Silvi Rahayuningsi dengan NIM 2130304055, dan Cynthia Marissa Fitri dengan NIM 2130304056. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Dampak Perkembangan Teknologi dan Komunikasi Informasi di Perpustakaan. Pada poin A yaitu mengenal teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Informasi itu mencangkup 4 hal atau 4 kategori. Yang pertama numerik, angka, audio, suara, teks, tulisan, dan citra atau gambar dan satir atau citra. Sekarang perkembangan teknologi informasi ini terus meningkat dan mudah untuk digunakan, terutama dengan memakai World Wide Web yang membebaskan produksi dan distribusi informasi digital. Sejarah perkembangan teknologi informasi pada hakikatnya ditemukan oleh penemuan alat atau media untuk penyampaian atau pertukaran informasi. Bila dikaitkan dengan transformasi masyarakat yang diakibatkannya, dapatlah dikatakan perkembangan teknologi informasi dimulai sejak penemuan berbagai media tersebut, yang tahapannya dari kertas, telepon, radio, televisi, satelit, hingga komputer. Pada hakikatnya ini, teknologi informasi merupakan perbedaan atau perpaduan antara komputer, komunikasi data, dan media penyimpanan. B. Teknologi informasi di perpustakaan. Dengan berkembangnya teknologi informasi di perpustakaan, pemakai dapat memperoleh data melalui media cetak maupun elektronik. Oleh sebab itu, ada beberapa alasan mengapa teknologi informasi harus diterima di perpustakaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Rahman Saleh antara lain. 1. Tuntutan terhadap jumlah dan mutu layanan perpustakaan. 2. Kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Aplikasi teknologi informasi yang tercangkup dalam ruang lingkup suatu sistem informasi, baik itu perpustakaan maupun pusat-pusat dokumentasi dan informasi, dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, library housekeeping, perawatan atau pengelolaan perpustakaan. 2. Information retrieval atau temu kembali informasi. 3. General purpose software, perangkat lunak. 4. Library networking atau jaringan kerjasama perpustakaan. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Silvi Rahayuningsi. Baiklah, saya Silvi Rahayuningsi dengan NIM 2130304055 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Cynthia Marissa Fitri tadi dengan poin C yaitu fungsi dan peranan teknologi informasi di perpustakaan. Manfaat teknologi informasi bagi pemakai perpustakaan menurut Henderson tahun 1992 adalah: yang pertama, menyediakan akses yang cepat dan mudah pada informasi. Yang kedua, menyediakan akses jarak jauh bagi pemakai. Yang ketiga, menyediakan akses 24 jam bila teknologi informasi dioperasikan atau jasa layanan sudah dalam bentuk web browser bagi pemakai. Yang keempat, menyediakan akses informasi yang tidak terbatas dari berbagai jenis sumber. Yang kelima, menyediakan informasi yang lebih mutakhir. Yang keenam, menyediakan informasi yang dapat digunakan secara luas bagi pemakai sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, meningkatkan keleluasan. Yang kedelapan, memudahkan informasi ulang dan kombinasi data dari berbagai sumber. Lebih jauh menurut George Rand tahun 1992 menyebutkan beberapa keuntungan teknologi informasi bagi perpustakaan, diantaranya
Yang pertama, memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan. Yang kedua, memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan. Yang ketiga, membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan. Yang keempat, menghilangkan pekerjaan yang bersifat mengulang atau repetitif dan karenanya tidak menarik dan membosankan. Yang keenam, menimbulkan berbagai peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi. Fungsi informasi sangatlah beragam karena bergantung pada manfaat bagi setiap orang yang kebutuhannya berbeda-beda. Fungsinya bagi suatu organisasi ia akan disesuaikan dengan jenis organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi pada lembaga pendidikan pada umumnya, informasi yang bermanfaat adalah orang banyak mendukung tugas-tugas lembaga tersebut, yaitu kira-kira semua jenis informasi yang mempunyai aspek edukatif, riset, dan rekreatif. Teknologi informasi bisa dikatakan telah memasuki ke segala bidang dan berbagai lapisan masyarakat. Orang yang menjadi terbiasa dengan email dan mulai menjauh menggunakan surat konvensional yang menggunakan kertas. Adapun yang menjadi tujuan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan perpustakaan. Yang kedua, menyediakan sistem informasi manajemen yang pesat sehingga akan membantu dalam melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di kemudian hari. Yang ketiga, menyediakan layanan informasi bagi pengguna perpustakaan. Yang keempat, menciptakan penggunaan yang lebih aktif menggunakan teknologi informasi untuk mendukung produktivitas kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tugas pokok sebuah perpustakaan adalah memberikan layanan informasi karena pentingnya layanan tersebut, maka sering dikatakan warna wajah dan penampilan serta kinerja perpustakaan akan dicerminkan dalam layanan informasi tersebut. Yang A. Peranan teknologi dan mengkonferensi perpustakaan tradisional ke modern. Hampir tidak ada fungsi atau aktivitas perpustakaan modern yang tidak tersentuh teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ini adalah peranan utama teknologi yang dimainkan oleh teknologi informasi di perpustakaan. Yang pertama, kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan komputer sangat tinggi sehingga seluruh informasi perpustakaan dapat disimpan di komputer. Yang kedua, kecepatan dan akurasi. Semua operasi perpustakaan dapat dilakukan oleh komputer dengan cepat dan sedikit atau bahkan tanpa kesalahan. Yang ketiga, ledakan informasi. Teknologi informasi adalah satu-satunya solusi untuk masalah. Informasi apapun yang dihasilkan di setiap sudut dari seluruh dunia dapat diberikan kepada pengguna dalam beberapa detik sekalipun. Yang keempat, layanan. Teknologi informasi memungkinkan perpustakaan menyediakan layanan inovatif yang menjadi bagian integral dari sistem perpustakaan seperti layanan yang bersifat custom atau desain khusus pengguna. Selanjutnya, akses tanpa batas waktu, kemas ulang informasi, cas dan SDI, OPEX berbasis web, hantaran informasi elektronik, sirkulasi otomatis menggunakan barcode atau RFID, layanan jaringan sosial, multimedia, hipermedia, repositori institusi, instruksi online dan layanan pendamping bagi pembaca atau yang disebut dengan reader advisory, layanan referensi online dan virtual helpdesk, layanan database. Layanan perpustakaan merupakan hal yang paling penting di sebuah perpustakaan. Menurut Lasa HS tahun 2007, layanan perpustakaan merupakan upaya pemberdayaan yang berupa jasa sirkulasi, bacaan di tempat, layanan referensi, penelusuran literatur, penyajian informasi terbaru, layanan audiovisual, layanan internet, bimbingan pemustaka, layanan fotokopi, layanan pinjaman antar perpustakaan, dan layanan konsultasi. Dari pengertian tersebut, layanan perpustakaan merupakan jasa yang diberikan perpustakaan kepada para pemustakanya dalam memanfaatkan bahan pustaka
yang dimiliki. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam layanan perpustakaan sangatlah bermacam-macam. Adanya teknologi informasi memudahkan pustaka dalam mengembangkan layanan yang dimilikinya seperti mesin fotokopi yang digunakan dalam layanan fotokopi untuk mengadakan suatu subbab penting dari perpustakaan dan informasi, sebuah buku, layanan internet yang lengkap dengan komputer, sehingga para pemustaka dapat berselancar di dunia maya untuk mencari informasi berbasis digital. Adanya online public access, katalog atau OPEC untuk memudahkan para pemustaka mencari bahan pustaka tanpa harus melihat satu persatu kerak. Yang B, teknologi sosial dan peranannya dalam mendukung transformasi. Fondasi transformasi perpustakaan pada dasarnya adalah membangun kedekatan emosional dan partisipasi masyarakat. Salah satu produk dari teknologi sosial adalah media sosial. Perpustakaan dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dalam memberikan pelayanan. Komunikasi yang cair dan akrab antara pemustaka dengan perpustakaan dapat meningkatkan kinerja perpustakaan secara keseluruhan. Perpustakaan dapat memanfaatkan media sosial sebagai media hubung ke masyarakat dan promosi. Masukan dari masyarakat, kritikan yang membangun, dan testimoni dapat dijadikan sebagai sebuah indikator kinerja. Publikasi melalui media sosial juga menjadikan alternatif menarik bagi perpustakaan. Relativitas berbiaya rendah. Menggunakan media sosial untuk promosi dan publikasi banyak diminati oleh institusi pemerintahan, swasta, maupun untuk keperluan komersil. Facebook, Instagram, dan lain banyak digunakan sebagai sarana promosi. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sartika Kurnia Putri. Saya Sartika Kurnia Putri akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu poin D, dampak positif dan negatif IT di perpustakaan. Dampak positif dari adanya teknologi informasi bagi perpustakaan diantaranya: yang pertama, meringankan beban pekerjaan sehingga lebih efektif dan efisien. Yang kedua, akan menarik para pembaca untuk mengunjungi perpustakaan, seperti dengan adanya fasilitas Wi-Fi serta layanan katalog yang berbasis komputer. Yang ketiga, pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat karena semua informasi sudah dapat diakses melalui internet. Yang keempat, dalam hal keamanan, pentingnya CCTV diletakkan di tempat penitipan barang sebelum memasuki perpustakaan guna meminimalisir tindak kejahatan. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, perlunya biaya yang mahal untuk membuat layanan perpustakaan berbasis komputer, dari mulai membeli komputer, menyediakan Wi-Fi, dan lain-lain. Yang kedua, perlunya tenaga terampil yang menangani komputerisasi untuk pemasangan dan pengoperasian komputer di sebuah perpustakaan, sehingga komputer tersebut dapat beroperasi secara maksimal. Yang ketiga, mempersempit orang yang memiliki SDM yang rendah untuk bekerja, karena mereka tidak mampu mengoperasi sistem yang sedemikian modern. Yang terakhir, perpustakaan harus menjadikan tenaga ahli yang bisa merawat dan mengoperasikan komputer agar berjalan dengan baik dan tercipta kerja yang maksimal. Selanjutnya, poin E, pustakawan di era teknologi informasi. Selain keterampilan teknologi informasi spesifik dan bersifat spesialis, pakar ilmu perpustakaan Meredith G. Farkas menyatakan bahwa ada beberapa kompetensi dasar bagi pustakawan. Di antaranya yang pertama, kemampuan menerima perubahan. Yang kedua, kenyamanan dalam media online. Yang ketiga, kemampuan untuk memecahkan masalah teknologi baru. Yang keempat, kemampuan untuk mempelajari teknologi baru dengan mudah. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mengikuti ide-ide baru dalam teknologi dan kepustakawanan. Baiklah, hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.